Analisa Falas. Analisa Falas. Analisa Falas sore hari ini, saya Nina Amelia bersama trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mbak Nina, selamat sore mitra bisnis. Ya, setelah pekan kemarin kita cukup euforia dengan penguatan rupiah dan rupanya sudah mulai melemah kembali di 15.50 Pak Rio. Apa yang terjadi Pak Rio? Ya, tepat sekali. Kalau kita lihat hari ini ada potret rebound untuk rupiah kita ya. Jadi dari sebelumnya menguat seperti Mbak Nina sampaikan, kemudian hari ini melemah dan pelemahan hari ini cukup signifikan 1,11% ya. Ya, kalau apa yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat market di minggu lalu, kecenderungan rupiah kita menguat kemudian dolar melemah itu cukup konsisten ya. Namun market saya kira dikejutkan oleh data yang dirilis pada hari Jumat lalu, terutama data tenaga kerja, yaitu untuk non-farm payroll itu ada penambahan 443.000 lapangan kerja baru. Kemudian data pengangguran juga mencatatkan angka yang cukup bagus, yaitu 3,4% dari sebelumnya 3,5% ya. Nah, artinya apa ini? Artinya adalah untuk kondisi di US sendiri itu ada terjadi pembalikan atau perubahan keadaan ya, dari yang sebelumnya dikhawatirkan ekonomi itu melambat, ternyata sebaliknya data yang terjadi tidak demikian. Yang artinya adalah kalau ini terjadi terus ya, langkah pengetatan yang dilakukan oleh The Fed itu menjauh dari kekhawatiran untuk akan menghantam sektor tenaga kerja, artinya tidak terjadi. Lalu dengan bertambah lapangan kerja, saya kira produksi barang juga akan barang dan jasa juga akan meningkat. Ini juga bisa menekan inflasi di US. Saya kira hal-hal upaya yang dilakukan oleh The Fed untuk melawan inflasi ini memberikan satu gambaran hasil yang cukup baik. Dan kalau ini terus berlanjut, saya kira USD punya potensi untuk terus menguat. Dan efeknya adalah tentunya ke rupiah kita, dan rupiah kita berpotensi untuk melemah kembali, ditambah dengan penguatan kita itu dari 15.700-an ya, sampai kemarin di bawah 15.000, ini sudah cukup besar. Saya kira sangat wajar kalau market saat ini terjadi pembalikan. Sementara adalah kondisi seperti itu, Mbak Nina. Ya, life is never flat ya Pak. Itu juga currency, nggak pernah flat. Baru sebentar tertawa udah tekan kembali. Oke. Nah untuk besok nih Pak Rio, apa yang bisa dilakukan pelaku pasar? Ya, kalau untuk besok pelaku pasar, untuk rupiah saya kalau memperkirakan dengan kondisi data yang seperti tadi kita bahas, potensi untuk rupiah kita melemah kembali itu cukup besar ya, dengan range angka mungkin saya memperkirakan sampai dengan harga high di hari sebelumnya atau high sebelumnya sekitar 15.200, itu angka targetnya jika terjadi pelemahan. Dan untuk hot currency untuk besok atau 1-2 hari ke depan, saya melihat rekan-rekan atau mitra bisnis pelaku di pasar uang bisa memanfaatkan untuk sell New Zealand dollar. Kenapa? Karena data tenaga kerja New Zealand itu kemarin cukup buruk ya. Kemudian melawan siapa? Tentunya melawan USD. Artinya NZD USD berpotensi untuk dilakukan sell 1-2 hari ke depan. Saya kira gambaran kurang lebih. Oke. Baik Pak Rio, terima kasih banyak waktu dan analisanya. Sukses Anda. Ya, sama-sama. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.